Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fitri Madani, NIM 19046107 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membuat video contoh mengajar dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran discovery learning, dan metode pembelajaran resitasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Apakah sudah siap untuk belajar nih? Siap ya? Oke, kalau begitu keluarkan buku catatan dan buku cetak sejarah kita. Letakkan di atas meja. Kita absen ya. Ariska Azizan hadir? Hadir. Nina Yulia hadir. Karin Zaira hadir. Mila Syukria, Muhammad Zaim hadir. Alia Nailatul Izzah sakit? Alia sakit. Raffi hadir. Sri Haryani hadir. Abdul Rahman hadir. Baik, Ananda, ada nggak yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, benar, kita belajar tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Oke. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan tentang materi minggu kemarin, yaitu apa konsep perubahan dalam sejarah? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Mila, kepada Mila, persilakan. Ya, bagus buat Mila. Jadi perubahan itu ialah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang terjadi di masa sekarang itu tidak sama dengan keadaan yang terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu disebut keberlanjutan. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Nah, sembari Ibu menyiapkan PPT, kalian bacalah terlebih dahulu buku panduan kita itu, buku teks sejarah. Lalu dicatat hal-hal yang penting dan yang menurut kalian itu sangat penting. Dicatat di buku catatan. Nah, sebagaimana yang kalian lihat dari PPT, bahwa tujuan pembelajaran yang harus kita capai itu ialah menganalisis sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Di PPT ada gambar Soekarno sedang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurut Anda, itu termasuk sejarah sebagai apa? Peristiwakah, kisahkah, ilmukah, atau seni? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Karin, persilakan. Ya, benar. Di dalam gambar tersebut termasuk sejarah sebagai peristiwa, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah yang disebut dengan sejarah sebagai peristiwa, ilmu, kisah, dan seni? Nah, Ananda semuanya wajib menjelaskan apa pengertiannya, apa ciri-cirinya, dan apa contohnya. Contohnya minimal 3 dari masing-masing. Nah, kalian buat dengan kalimat kalian sendiri. Tugasnya dibuat di buku latihan. Nanti akan dikumpul setelah pembelajaran kita akan berakhir.
Silakan dikerjakan. Juga Ibu ingatkan, jangan ada yang menyontek. Kalau ada nanti Ibu periksa yang sama persis, nanti nilainya 0. Nah, karena pembelajaran kita akan berakhir, silakan ketua kelas dikumpulkan buku tugasnya ke atas meja Ibu. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung pembelajaran. Karena buku tugas sudah dikumpul, mungkin Ibu akan periksa di rumah tugas Ananda, dan siapa yang bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan apa inti dari materi kita, yaitu sejarah sebagai peristiwa, ilmu, kisah, dan seni. Siapa yang bisa? Ya, kepada Mila, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Mila. Karena kesimpulan sudah dibacakan oleh Mila tadi, sekaligus menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan dari Ibu, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa dibaca lagi materi yang minggu sekarang, ya. Untuk nilainya pertemuan berikutnya Ibu beritahukan, ya. Baiklah, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.